Mania, back again with me. So today kita lagi ada di Tangerang Bird School Mastery yang seperti yang kita tahu nggak apa-apa nih om berisik menurut burungnya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ini tuh apa sih lebih ke apa jatuhnya sekolah gitu. Sekolah biasanya. Jadi kayak ya sekolah mastery khusus untuk burung murai. Halo Kicau Mania, back again with me. So today kita lagi ada di Tangerang Bird School Mastery yang tepatnya itu sekolah khusus untuk murai batu nih. Nah ini di samping aku, ini ada dua orang atau sosok-sosok selaku dari pembangun Tangerang Bird School Mastery ini sendiri. Boleh kenalan dulu nih om, namanya siapa? Halo, nama saya Ali, lebih dikenal sih di channel aku ya, di akun Facebook. Juga itu nama anak saya. Terinspirasi om. Kalau saya ngedirin mastering, terinspirasi sih bukan terinspirasi sih. Sebenarnya tujuan saya membuat mewadahi dari teman-teman ya, teman-teman Kicauania yang nggak punya waktu untuk merawat burung. Nah, beliau pengen punya burung itu dari nol, meningkat dari nol. Nah, kita nggak bikin wadah ini, ya tujuannya itu buat mencetak murai batu dari protol sampai dia pasol ke dewasa sampai dia layak untuk kontes di lapangan. Lebih ke fasilitasi ya, menyediakan fasilitas yang memang khusus banget untuk murai batu dan buat Kicau Mania semua yang kira-kira emang wah hobi nih pengen nih punya burung yang bagus tapi ternyata kurang banyak waktu untuk bisa ngurusnya itu sendiri. Mungkin kalau sama kamu satunya nih boleh kenalan dulu namanya siapa? Ya, nama saya Al-Bisam. Biasa dipanggilnya Mas Al. Oh, Mas Al. Saya penangkar murai batu. Kalau untuk tangkaran sendiri mungkin kamu udah mulai dari tahun berapa nih? Atau baru mulai atau mungkin sempat kolaborasi dengan? Saya kalau penangkar terhitung masih junior ya, baru 2 tahun lah. Tahun sampai 2 tahun ya, 2 tahun jalan ini. Ya. Kalau untuk jumlah dari penangkarannya sendiri udah punya berapa pasang ya? Alhamdulillah saya punya 8 pasang hidupan. 8 pasang juga ya? 8 pasang. Untuk perahnya sendiri, biasanya tuh ngambilnya dari mana? Atau mungkin ada kerjasama dengan ring lain atau gimana ya? Kalau kerjasama dari yang lain juga ada beberapa yang hidupan ya, mbak ya. Juga ada juga misalnya hidupan dari sendiri, terus dari hidupannya Mas Rin juga ada, dari Mas Ali juga ada gitu. Yang dulu kan saya pemain juga, ya kebanyakan juga karena dipegang sama teman-teman. Nah, kebetulan Mas Al nyampein tujuannya maksudnya buat nangkar lah. Nah, makanya beberapa jagoan saya ditangkar sama Mas Al. Dengan tujuan untuk membangun benderanya sendiri. Iya, benar, kurang lebih seperti itu mbak. Berarti untuk Mas Al sendiri itu memang ada keinginan ya untuk mengembangkan dari tangkaran ini. Sebenarnya apa sih yang tujuan utamanya gitu? Kalau tujuan utama itu saya kan ya namanya penghobi ya mbak, penghobi ya, syukur-syukur dari bidang hobi ini bisa jadi ya istilahnya bisnis lah, tetap itu ada penghasilan, betul sekali seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan niat yang baik ya itu semua terwujud dengan menjalani prosesnya juga tentunya. Ya, Udah pasti banyak belajar juga nih ya dari master ini. iya, ya kurang lebih ya ibaratnya plus kakak saya juga sih sebenarnya seperti itu. Iya, Banyak belajar sekali ya Iya. dari beliau. jadi bisa saya bilang sedikit terinspirasi ya. Betul, betul. Kalau untuk omnya sendiri sebenarnya yang selain tadi kita dengar ya untuk memfasilitasi dengan tujuan untuk membantu sesama teman-teman sendiri, sebenarnya ada nggak sih om kayak spesifikasi tujuan yang memang saya ngelakuin ini karena saya mencapai ini dalam sebenarnya ada nggak sih om tujuan yang pengen banget dicapai atau mungkin ternyata sudah tercapai gitu? Ada sih yang beberapa udah tercapai ya.
tujuan utama saya sih yaitu mewadahi itu satu, keduanya mewadahi buat peternak-peternak yang bisa dibilang masih pemula ya, maaf ya, pemula. Mereka ingin menampilkan terah-terah dari peternakan mereka. Nah itu kita mewadahi, biasanya mereka itu menyampaikan, Mas tolong dong ini titip kalau bisa nyampe ini biar nama dari peternakan, nama terah dari dia itu bisa keangkat juga. Nah kemudian kan kalau di Murai Batu itu kan kalau untuk harga itu dominan tuh kalau memang kalau burung itu udah prestasi, Iya, harga itu pasti lebih Iya, benar. up lah ya. Kalau untuk belum prestasi ya bisa dibilang bisa kayak burung-burung kios grosiran lah. Makanya untuk dari peternak mereka menyadari ya tolong kita kumpul tujuannya buat biar penangkar itu lebih semangat untuk mencetak burung-burung murah yang calon berkualitas. prestasi berkualitas. Jadi ajang branding juga sebenarnya. Soal kalau tadi tuh kita nyentuh masalah harga, boleh tahu nggak nih Om? Yang paling murah sampai yang paling mahal deh Om? Nah, itu harga dari mana nih? Mungkin dari trotoar nih Bu. Maksudnya dari peternak atau dari harga pasaran? Kalau harga pasar dan harga peternak juga, kita juga yang awam ini makin ngerti juga ya. Kalau untuk trotol murah ya, trotol murah itu kan sekarang banyak nih, penangkap sudah banyak banget ya. Yang dipaketin dari kita nih, kita pecinta murah itu harganya nanti hancur kayak burung laput. Mohon maaf ini untuk komunitas laput ya, hancur ya. Kita menjaga biar harga murah itu tetap stabil, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas. Salah satunya di mastering. Kalau untuk harga sih, kalau untuk pasaran banyak sih yang dari harga 800 untuk di pasar ya, 800 sampai 1 juta setengah. Tapi untuk skala peternak apalagi yang udah prestasi itu dari harga biasanya sih standar prestasi itu 2,5 sampai 2 juta. Cuma ada juga yang peternak yang mungkin udah punya namanya udah bagus, terus secara kualitas indukan juga emang burung-burung nasional itu dari harga 10 sampai 20 juta. Kalau pernah jual paling mahal ya Om? Kalau dari burung Om sendiri? Trotol atau burung prestasi? Kalau yang burung prestasinya? Baru di angka 70. Wah, baru ya, Iya. baru 70. Oh itu banyak, itu biaya kuliah saya cukup. Kemarin urusan yang dari sini belum prestasi ya, baru sekolah kan jalan biasanya itu 6 bulan, baru jalan 5 bulan kebetulan tuh pas di video dapat bagus, di upload ada yang senang tuh itu kemarin paling tinggi 32. Langsung ditawar udah ya? Iya. Wah, Datang ke sini orang Lampung dari sini. kebetulan dari Iya. Lampung. Kenal yang di sana. Kan yang kita tahu nih, sekolah, namanya kan sekolah nih. Pasti ada sistematika yang dilakukan kayak apa sih? Apakah itu ada kita harus datang bawa burung aja langsung bilang mau sekolahin, atau memang ada runtutan yang harus kita lalui gitu, tata caranya, atau memang gimana sih Om kalau untuk masuk dari di sekolah bird school master ini sendiri? Kalau secara teknis sih sekolah dia pemilik burung cukup biasanya ya, kalau orang jauh dia tuh pesen ke peternak langsung dikirim ke sini. Oh, oke. Kalau yang dikirim ke sini bisa, atau si pemilik sendiri datang langsung ke sini juga malah lebih senang, kita bisa ngopi bareng, bisa ngobrol. Nah kalau untuk kriteria dari trotol sendiri sih kita nggak ada kriteria khusus ya, karena kita emang mewadahi dari yang pemula nyampe kelas menengah, nyampe yang udah punya nama kita tampung. Untuk kriteria trotol sendiri sih dari isi umur minimal itu udah ngepur sendiri, biasanya umur 3 bulan sampai 4 bulan. Di sini kita nampung hanya trotol. Oh, oke. Saya punya alasan sendiri kenapa kita nampung dari trotol, karena kalau burung masih kecil atau dari trotol itu memorinya masih kosong, Oh, iya. untuk diisi itu lebih maksimal lah. Iya, benar. Kalau untuk pastol kebetulan saya tidak nampung sama burung dewasa tapi khusus nabung. Oh, gitu.
mabung. Ada tempat beda sama ada yang di protol itu beda. Kalau di luar kan di sini sama yang bawah ya. Kalau mabung ada di kontrakan sendiri, ada tempat sendiri. Memang dibedain ya Iya. tempatnya. Kalau untuk kan tadi sempat bilang untuk 6 bulan, berarti itu tren selama 6 bulan aja sekolahnya atau mungkin lebih dari 6 bulan itu tetap boleh di sini atau gimana gitu? Kalau untuk masalah waktu sekolah fleksibel. Fleksibel ya? Fleksibel. Tergantung perkembangan si burung sama tergantung sama pemilik. Nah, itu kan kalau standarnya sih di sini 6 bulan. 6 bulan nanti perkembangan si burung, tinggal melihat perkembangan si burung itu sendiri. Dari sekolah masa 6 bulan itu burungnya udah siap apa belum nih? Nah, terus dari pemilik burung merasa dengan sekolah 6 bulan ini kondisi terbaru atau terakhir itu udah cukup belum menurut si pemilik ya? Iya. Kalau menurut si pemilik cukup udah 6 bulan, kalau emang belum biasanya kalau emang yang orang yang tetap sibuk lah dia tuh biasanya lebih nyampe siap, bahkan nyampe di tes di lapangan Baru ya? iya baru diambil. Baru diambil. Ada yang di sini tuh nyampe 1,5 tahun enggak diambil ya? hanya orang Lombok, Om Lambang. Jauh Lombok juga ya. gitu Kalau ya. orang Lombok ada 3 ras orang Lombok. Berarti customer-nya pun sudah menjangkau Nusantara ya, sudah dari Alhamdulillah. mana-mana ya Om ya. Kan kita udah bicara soal teknisnya, mungkin lebih dari situnya apa sih Om kendalanya yang dihadapi selama mendirikan sekolah master ini sendiri? Apa sih tantangan terberat yang dijalani sejauh ini gitu? Kalau kendala sih secara garis besar sih faktor cuaca sih biasanya, karena yang kita rawat kan itu masih kecil ya. Iya. Untuk kondisi tubuh itu masih rentan. Iya. Jadi lebih kalau cuaca lagi ekstrim harus perawatan juga lebih ekstrim lagi. Pakan, vitamin itu lebih ekstrim lagi. Lebih ke situ ya. Karena Kalau kemarin nih pas COVID-19 itu berpengaruh besar nggak sih untuk jalannya sekolah master ini sendiri? kalau COVID kemarin kebetulan kalau menurut orang-orang ya COVID kemarin itu musibah ya, musibah besar ya. Tapi kalau bagi saya mas sering kemarin kebetulan itu betah banget. Wah. Kenapa saya bilang betah? Karena kebanyakan orang yang udah pesen trotol di peternak, apalagi dia itu orang jauh, nggak bisa kirim, Iya. nggak bisa kirim. Otomatis yang pesennya dari peternak Jakarta, Tangerang, mau nggak mau disekolahin. Nah itu yang kata saya berkah. Oh iya, jadi ladang tersendiri Iya, ya. kalau saya ngeliatnya dari segi positifnya aja. Jadi benar ya, pandemi itu ada pengaruh positif dan negatif Iya. juga ya teman-teman. Kalau untuk Om Al sendiri, Om Al kan baru istilah bisa kita bilang masih di tahap merintis ya Om. Betul. Untuk semua. Sebenarnya kesulitan apa sih Om yang paling terasa nih sejauh ini untuk gimana caranya terus berkembang ke depannya itu apa sih Om tantangan yang Om dapatin sejauh ini? Kalau untuk kesulitan itu setiap peternak biasanya mengalami ya mbak, ya semacam ya banyak sih ada ya. Jadi dari mulai istilahnya anakan itu mati, kadang juga ya istilahnya kita namanya peternak itu kan berharap semuanya lancar, betul kan? Tapi ya itu mungkin dikali dulu peternak ya mbak. Jadi kesulitannya itu lebih cenderung ya gagal menetas ataupun yang lainnya juga seperti itu kesulitan dari peternak mungkin itu. Kalau untuk kedepannya istilahnya supaya berkembang pada dasarnya kan kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu kan ternak ini kan karena mencetak kualitas gitu kan. Jadi ya kedepannya tetap harus istilahnya saya harus membuktikan kualitas indukan saya sendiri, proses sendiri seperti itu di ajang perlombaan ya gitu ya. Itu sih mbak yang lebihnya. Jadi sebenarnya kesulitan yang paling terasa itu malah dari faktor naturalnya sih ya sebenarnya, faktor alam yang ada memang gitu ya. Iya, yang dan ada. bagaimana kita bisa mensiasati itu ya. Kalau biasanya di fase penjodohan, Oh ya. karena yang dijodohin itu kan burung-burung emang burung-burung tarung ya, burung-burung
lomba, jadi pesernya itu pasti lebih lah. Iya. Nah untuk penjodohan itu biasanya lebih sulit. Kenapa? Harga burung perak prestasi itu lebih mahal. Itu alasannya. Karena penjualannya nggak sulit ya. Iya betul. Salah satu itu. Ada bingung juga nih Mbak. Kadang kalau kita berharap namanya kalau telah prestasi kan berarti baik yang ini ya Mbak. Mungkin karena baik yang ini jadi kita berharapnya tinggi. Malah itu ternyata lebih sulit. Nyatakan prestasi itu malah lebih sulit gitu. Yang maaf ya sebelumnya. Terkadang ada yang hanya sekedar coba-coba ya dia ada cepat hasilnya gitu. Iya, benar sih. Jadi kurang lebih gitu. Faktor luck juga sangat berpengaruh berarti ya. Iya betul. Kalau tadi kan sempat bilang ada 8 pasang ya. Dalam pasang alhamdulillah. Itu burung, bisa kita bilang itu burung-burung prestasi yang Om punya ya. Iya. Sejauh ini pernah main di mana aja sih Om, dan prestasi apa sih sebenarnya yang paling merasa ini saya patut saya banggakan ya? Ya kalau sejauh ini prestasi yang udah didapat itu di ini ya Mas, di mana? Di Tanjati itu di mana ya prestasi kemarin itu? Kalau yang kebanyakan dari Mas Al itu lebih dari 4 ya, dari 8 indukan, yang 4 itu emang lebih unggul, lebih kualitasnya lebih dari yang lain ya. Itu udah kelas capres regionalan itu udah pasti bisa tidak udah di atas tiket gopek lah. nggak kita ragukan lagi Iya. Om ya kalau di tasnya. Insya Allah ya, Insya Allah. Yakin lah. Karena kita dari awal kan kita emang Mas Al itu mau penangkar, emang saya juga kita percaya saya kan, saya kalau saya juga nggak bakalan pelit lah masalah ilmu ataupun nanti kalau ada jagoan yang pengen diternak ke situ, ayo nggak apa-apa. Yang penting itu tujuannya baik lah. Kebetulan kan yang penting kalau dari peternakan itu sendiri itu tujuannya apa gitu. Cari duit, apa melestarikan, apa mencetak. Kalau saya lebih cenderung